Oke, silakan buka dengan nyanyian dan doa. Selamat pagi bagi kita semua. Sebelum memulai kelas kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 249. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. 1, 2, 3. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di kekuatan iman. Berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas berkat dan kasih-Mu yang selalu menyertai kami hingga kami dapat berkumpul di kelas ini dengan sehat. Tuhan Yesus, kami mau memulai pelajaran kami. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu supaya kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh dosen kami, supaya pelajaran ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami terapkan juga nanti di UAS kami. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk Bapak dosen kami. Berkati Bapak dosen kami, berikan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu dalam mengajari kami. Berikan juga kesabaran bagi Bapak dosen kami supaya Bapak dosen kami mengajari kami dengan sabar. Tuhan Yesus, tidak lupa pula kami mendoakan orang tua kami. Berikanlah kesehatan, panjang umur dan murahkanlah rezekinya. Berkati ulang tahun dan pikiran mereka Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang topik sejarah Lembaga Alkitab Indonesia yang akan disampaikan oleh kelompok 2 ya. Kita akan mendengar sajian mereka. Sebelum mendengar sajian mereka, saya absen dulu kita semua ya. Aditya, Agnes, Angelia, Arif, Betram, Bunga, Chris, Desni, Efrata, Estra, Firman, Giovanni, Ivander. Oh, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Hati-hati yang sudah 3 absen ya. Bunga itu sudah 3. Lalu nanti Jedija. Hadir? Jedija? Kamu sudah 3 juga. Hati-hati. Jack Jesto, Juanda, Martin, Mei, Pegangan, Primsa, Samuel, Sanna, Talenta, Tasya, PNC. Oke, silakan tanda tangannya.
Ya, kita akan dengarkan sajian kelompok 2 ini. Nanti mereka akan menyampaikan hasil kerja mereka. Lalu setelah itu kita akan memberikan masukan dari buku-buku yang saudara baca atau artikel jurnal atau sumber-sumber internet. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi untuk Bapak dosen yang telah memberikan kami kesempatan untuk mendeskripsikan atau mempresentasikan hasil makalah kami. Berikut sebagai judul makalah kami yaitu Sejarah Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan banyak hikmat sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini, kelompok ini membahas tentang sejarah Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI yang memiliki peran penting dalam penyebaran dan pemahaman Alkitab di Indonesia. Alkitab Indonesia telah berperan sebagai penerbit Alkitab, melakukan terjemahan dan menyebarkan Alkitab kepada masyarakat Indonesia. Melalui penulisan makalah ini, diharapkan membuat dapat mengenai lebih jauh tentang pentingnya Lembaga Alkitab Indonesia dalam memfasilitasi akses dan pemahaman terhadap Alkitab bagi masyarakat Indonesia, serta mengapresiasi upaya mereka dalam mempromosikan dan melestarikan warisan Kekristenan di negeri ini. Dalam penulisan makalah ini, besar harapan kami bahwa para pembaca dapat mengerti dan memahami dengan jelas tentang sejarah lembaga Indonesia. Kurang lebih materi yang akan kami sampaikan semoga bisa diterima dengan baik dan kami menerima setiap masukan dan sanggahan dari para pembaca. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang masalah. Dalam sejarah Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI tentu mengalami proses yang begitu panjang dalam setiap perkembangan zaman yang semakin maju atau modern. Memasuki abad yang baru di zaman modern ini, umat manusia menyaksikan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan canggih. Dalam sejarahnya terdapat banyak tantangan yang dihadapi melalui proses-proses yang panjang. Dalam menghadapi tantangan maupun peluang yang dihadapi dengan perkembangan ini pada masa pergantian milenium, LAI merasa perlu mencari tahu dengan lebih cermat semua kebutuhan dan keinginan mengenai firman Allah yang ada di masyarakat, khususnya di kalangan gereja, serta cara yang tepat memenuhi semua kebutuhan dan keinginan tersebut. Untuk itu, LAI sejak bulan Februari tahun 1999 sampai menjelang akhir tahun 2000 melancarkan serangkaian kegiatan dengan maksud memperoleh masukan berharga dari berbagai segmen masyarakat Kristiani. Masukan-masukan tersebut dapat membantu dalam menghadapi tantangan-tantangan baru serta memanfaatkan peluang-peluang yang timbul dari perkembangan dalam bidang teknologi komunikasi. Juga dalam zaman yang modern ini di mana kebiasaan membaca buku di masyarakat cenderung menurun oleh karena tarikan media non-cetak, dituntut pengguna bahasa yang semakin komunikatif di dalam mengungkapkan makna firman Tuhan. Dalam latar belakang ini, LAI telah mengambil prakarya menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam usaha memasyarakatkan LAI dan LAI-kan masyarakat sesuai slogan tersebut. LAI berharap bahwa melalui kegiatan-kegiatan ini, hubungan LAI dengan umat Kristiani gereja pada khususnya dapat lebih diperkokoh. Seraya menggarisbawahi bahwa LAI berakar pada dan di berbagai wilayah di Indonesia serta sejumlah seminar dan kegiatan kultural di Jakarta dan sekitarnya. Rumusan masalah, pada bagian rumusan masalah ini kami menulisnya dengan beberapa pertanyaan yang merupakan hasil penekanan dan latar belakang, yaitu 1. Apa pengertian dan sejarah perkembangan LAI? 2. Siapa tokoh pendiri LAI? 3. Di mana didirikannya LAI? 4. Apa fungsi LAI? Tujuan masalah yaitu mendeskripsikan pengertian dan sejarah perkembangan fungsinya LAI, mendeskripsikan pendiri LAI, mendeskripsikan waktu dan berdirinya LAI, dan mendeskripsikan fungsi LAI. Bab 2 pembahasan sejarah perkembangan terbentuknya LAI. Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI adalah sebuah lembaga yang hadir untuk membantu dan mendukung gereja-gereja, organisasi, dan umat Kristiani di Indonesia dalam melaksanakan tugas persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya melalui pengadaan Alkitab dan bagian-bagiannya. Salah satu fasilitas yang disediakan oleh LAI adalah perpustakaan Biblika. Perpustakaan Biblika adalah koleksi bahan pustaka di bidang Biblika, teologi, jurnal ilmiah Biblika, jurnal ilmiah teologi, penerjemahan Alkitab, penafsiran Alkitab, Alkitab kuno dan Alkitab dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia dan di dunia, serta kamus, konkordasi, ensiklopedia dan juga atlas.
Jauh sebelum berdirinya Lembaga Alkitab Indonesia LAI pada tanggal 4 Juni 1814, telah didirikan Lembaga Alkitab di Batavia dan di Jakarta. Di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stafford Raffles, Lembaga Alkitab ini merupakan cabang dari British Bible Society dan disebut Java Library Bible Society JABS. Ketika penduduk Inggris digantikan oleh penduduk Belanda pada tahun 1816, Lembaga Alkitab berganti nama menjadi Lembaga Alkitab Hindia Belanda, Nederlands Institute Bible Workshop, yang lebih dikenal dengan Batavia Bible Society. Batavia Bible Bracket tidak banyak diketahui tentang kegiatan Lembaga Alkitab ini jauh sebelum berdirinya LAI. Pendistribusian Alkitab dan bagi-bagian Alkitab di Indonesia dilakukan oleh Baptist Bible Society dan Dutch Bible Society hingga tahun 1937. Dutch Bible Society mendistribusikan Alkitab melalui perwakilan agen di Bandung, sedangkan Dutch Bible Society mendistribusikan Alkitab melalui perwakilan di Manila dengan administrasi sudah di wilayah Jawa Bali juga berada di Bandung. Pada tanggal 1 Januari 1938, kedua nabi tersebut bersatu kembali dan ditempatkan di Burmester, kemudian sekarang di Jalan Gunawarman, Bandung. Ketiga, pesannya perang dunia kedua pada tanggal 11 November 1940, Wewenang Lembaga Alkitab ini dikembalikan ke Indonesia yang ditunjuk untuk memimpin negara tersebut adalah Bapak John Paul Rhodes yang bermarkas di Jelanwe 56. Sekarang menjalani Pagan Bandung. Sementara itu, Indonesia Alkitab dan bagian-bagian Alkitab pada masa perang terus berlanjut melalui Alkitab dan didistribusikan secara luas ke Indonesia pada tahun 1945. Otoritas Alkitab dipindahkan ke Lembaga Alkitab Belanda dan juga untuk konsumsi dipindahkan ke Makassar. Baru setelah dunia internasional mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1990, Badan Alkitab dipindahkan ke Jakarta yang terletak di Jalan Jogomat 34. Pada tahun 1950, setelah Republik Indonesia diterima menjadi anggota PBB, sejumlah tokoh Kristen mulai menginisiasi berdirinya LAI. Sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa dan negara, maka timbullah keinginan untuk mandiri, bertanggung jawab penuh atas perolehan dan pendistribusian Alkitab. Meskipun pendirian Lembaga Alkitab Nasional yang mandiri telah diupayakan sejak tahun 1951, namun keberhasilan baru tercapai pada tanggal 9 Februari 1954, khususnya pada saat penandatanganan akta pendirian yang diaksakan. Susunan pengurus Yayasan LAI yang pertama adalah Ketua Dr. Todung Sultan Gunung Mulia, Wakil Presiden Elvianus Katopo, Sekretaris atau Bendahara Tuan JDPW Ko, anggota Ibu Tiji Leimena, Dr. Peter Dodunias Latu Himalo, Dr. Mas Komarlin Jakar Maja, Dr. Paul Legan, dan Dr. Raden Sabtojo Judo Kumoso. Sementara itu pada tahun 1952, LAI diterima sebagai anggota media atau Associate Member dari World Association of Bible Societies pada konferensinya di Oxford, India, dan diterima sebagai anggota penuh pada pertemuan World Fellowship of Bible Societies and Exborn Inggris pada bulan April 1954. Dua tokoh pendiri. Ratu Hinamalo adalah seorang pendiri Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI pada tahun 1954. Tetapi ia bukan hanya mendirikan, melainkan juga mengumpulkan dan memelihara. Ketika mendirikan LAI, Ratui baru berusia 36 tahun dan sampai usia 90 tahun, ia
Universitas Jakarta baru 5 tahun dibuka. Semua umumnya adalah seorang orang Eropa, namun mereka berketetapan bahwa teologi yang diajarkan bukanlah teologi impor, melainkan teologi kontekstual. Yang itu dikembangkan dari Kreuger dan Hendrik Kramer. Itu sudah di sebuah diktum atau penetapan mudah diucapkan, namun susah dilaksanakan. Hal itu menjadi tantangan bagi Latuya Malo. Oleh sebab itu, baru saja 2 tahun bekerja di Arben Ambon, dia disekolahkan di Union Theological Seminar di New York. Di sana dia menjadi murid Paul Tillich dan Reinhold Niebuhr, yang buku-bukunya dipakai sekolah-sekolah teologi di seluruh dunia sampai sekarang. Demikian permasalahan kontekstualisasi teologi terus dikembangkan oleh Pak Latui dalam pekerjaan sehari-harinya di STT Jakarta. Ia menekankan bahwa teologi bukan barang jadi dengan harga mati, melainkan bisa berubah-ubah. Dalam buku berjudul Theodoron Pemberian Allah, Latui Malo menulis teologi tidak sama dengan ilmu lain seperti teknologi, kimia, atau kedokteran. Ilmu-ilmu tersebut dapat dipindahkan kemana saja, tidak tergantung dari lokasi. Akan tetapi, teologi bersangkut paut dengan manusia dan masyarakat, alam kebudayaan, dan sebagainya, di mana di dalamnya ia hidup dan berkembang. Dalam tulisan itu, Latui Malo juga mencatat pluralitas atau kemajemukan ras, bangsa, budaya, dan ideologi sebagai ciri orientasi pendidikan teologi di Asia. Waktu dan tempat berbeda. Pada tanggal 4 Juli 1914 telah didirikan suatu lembaga Alkitab di Batavia, sekarang di Jakarta, di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berasal dari Britania, yaitu Stamford Raffles. Lembaga Alkitab ini merupakan cabang pembantu dari Lembaga Alkitab Inggris dan dinamakan Lembaga Alkitab Jawa atau Java Auxiliary University. Pada 1950, bersamaan dengan diterimanya Republik Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa tokoh Protestan mulai memperkarsai berdirinya LAI. Sejalan dengan aspirasi kemerdekaan bangsa dan negara, timbullah keinginan untuk berdikari bertanggung jawab penuh terhadap pengadaan serta penyebaran Alkitab. Pada tanggal 9 Februari 1954, Lembaga Alkitab Indonesia secara resmi didirikan dengan Akta Notaris nomor 101. Sebelumnya, pada 1952, LAI sudah diterima sebagai anggota media atau associate member dari Persekutuan Lembaga-Lembaga Alkitab Sedunia atau Universal Societies. Pada persidangannya di Otokamus, India, dan diterima menjadi anggota penuh atau full member. Pada persidangan Persekutuan Lembaga-Lembaga Alkitab Sedunia di Estobolni, Inggris pada bulan April 1994, untuk pertama kali LAI diketuai oleh Dr. Sultan Gunung Mulia, seorang tokoh Protestan di Indonesia yang namanya diabdikan untuk BPK Gunung Mulia. Kemudian jabatan ketua ini berturut-turut diganti oleh Kevin Cox, SHPH, J. Sigar, SHPPTA, WJ Tumbambi atau mantan anggota konstituante mewakili Perpindo atau pendeta Charles A. Keating, dan sejak tahun 1989 dipegang Dr. Andus Suparman MA Politis PDI. Fungsi LAI. Lembaga Alkitab Indonesia kini menghadapi tantangan ganda. Tidak saja menyangkut bahasa Melayu, terjemahan Alkitab telah kemerdekaan yang problematis dalam hidup perkembangan bahasa Indonesia, tetapi juga karena timbulnya jenis baru penerjemahan Alkitab yang berkiblat pada pesan dengan skop komunikatif. Tentu saja beberapa terjemahan Alkitab dalam periode kedua telah lebih dahulu bergerak ke arah versi yang berkiblat pada pesan ini. Misalnya terjemahan dalam bahasa Makassar oleh Mates pada tahun 1974 sampai 1978. Namun dalam periode ketiga jenis komunikasi menjadi jauh lebih radikal. Pada saat yang sama, gereja-gereja tradisional Indonesia membutuhkan Alkitab dalam bahasa Indonesia yang dapat digunakan dalam bidang liturgi untuk pengajaran katekismus dan sebagai landasan untuk studi kitab suci. Lembaga Alkitab Indonesia menjawab permintaan ini dengan menerbitkan terjemahan baru atau TB pada tahun 1974 yang berfungsi sebagai Alkitab gerejani baru dalam
teologi lainnya. Lembaga Alkitab Indonesia berfungsi sebagai alat untuk menemukan ajaran-ajaran tentang agama Kristen, dan Lembaga Alkitab Indonesia sebuah saran yang sangat penting bagi umat Kristiani di dalam mengetahui tentang teologi Kristen dan lainnya. Oleh karena itu, Lembaga Alkitab Indonesia memiliki dampak positif terhadap perkembangan ilmu umat Kristiani. 3.2 Saran. Demikian kajian yang kelompok kami buatkan, berharap Bapak Presiden dan semua teman-teman yang membaca dapat mengerti tentang sejarah Lembaga Alkitab Indonesia. Kami juga sudah memaparkan beberapa penelitian lain seperti fungsi tempat dan tokoh yang berhubungan dengan sejarah Lembaga Alkitab Indonesia. Dengan besar hati kami menerima setiap saran, kritik, dan masukan yang dapat bangun materi ini lebih baik lagi. Oke, kita telah mendengar masukan dan hasil dari kelompok 2 yang menyajikan kepada kita sejarah Lembaga Alkitab Indonesia. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberi masukan dari bacaan-bacaan yang saudara baca, buku-buku ya, jurnal atau artikel-artikel yang kalian dapatkan supaya paper ini semakin bagus. Baru yang kedua, kali nanti ada bertanyalah untuk semakin memaksimalkan paper ini semakin bagus. Kalau sudah bertanya nanti dengan memberikan sumber, sampaikan nanti, dikirimkan nanti ke WA group supaya kelompok bisa menggunakannya dalam rangka perbaikan. Jadi perbaikan itu akan diperbaiki oleh kelompok 2 dari hasil masukan kalian dan masukan dari dosen nanti. Sebutkan nama kalau Anda bertanya atau memberi masukan supaya saya catat di sini. Semakin banyak Anda bertanya, semakin menolong saudara untuk mendapatkan nilai yang bagus. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya atau memberi masukan? Pertama kami membuka untuk 3 orang penanya. Silakan. Perkenalkan, saya Angela Torus ingin bertanya. Mungkin ini juga bisa memperbaiki sajian ini. Di titik 2.2 pada tokoh pendiri, di sini dikatakan tetapi ayahnya adalah seorang guru berwatak keras, menghendaki Latui masuk sekolah guru. Lalu atas anjuran ayahnya, Latui masuk STT Jakarta pada tahun 1939. Dalam kurung, saya masih dalam kandungan. Menurut saya ini sedikit janggal karena saya ini Latui kah atau siapakah? Maksud dalam kandungan ini seperti apa begitu? Secara di sini sudah mengatakan dia mau masuk STT Jakarta. Lalu kenapa dalam kurung saya masih dalam kandungan? Itu yang mau saya tanyakan kepada penyaji. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Tidak ada, silakan. Kelompok menjawab. Saya menyilahkan mereka menjawab. Tadi saya sudah tanyakan siapa yang bertanya, tidak ada yang berdiri. Silakan jawab pertanyaan yang dari saudara Angelia. Ada yang mau menjawab? Tidak bisa menjawabnya. Oke, pertanyaan yang kedua, silakan. Siapa? Sanda Sulawesi. Oke, silakan. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu mengapa
Lembaga Alkitab Indonesia meluncurkan kembali Alkitab terjemahan baru 2. Apakah di Alkitab terjemahan baru 1 ada kesalahan penulisan atau bagaimana? Ada lagi yang mau bertanya, memberi masukan, silakan. Nama saya Bipak Pahan. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara LAI menerjemahkan Alkitab? Apakah perjanjian lama atau perjanjian baru itu secara bersamaan langsung diterjemahkan begitu? Terima kasih. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, silakan kelompok dijawab 2 pertanyaan ini. Ada yang bisa menjawab? Baik, sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaannya sana. Mengapa diluncurkan terjemahan Alkitab baru 2? Jadi, kenapa LAI meluncurkan terjemahan Alkitab baru 2? Supaya bahasa-bahasa yang ada di terjemahan Alkitab terjemahan yang pertama itu mudah dimengerti lagi. Jadi kata-katanya lebih diperjelas gitu. Supaya di Alkitab terjemahan baru 2 orang lebih mudah mengerti apa maksud dari Alkitab terjemahan baru 1. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang mau nambah lagi? Sudah dijawab semua pertanyaannya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami Mei. Bagaimana LAI menerjemahkan Alkitab itu? Menurut kami yang pertama kali diterjemahkan itu biasanya adalah perjanjian baru, sebab jumlah kitabnya lebih sedikit, yaitu 27 kitab. Sedangkan perjanjian lama menjadi bagian terakhir yang diterjemahkan karena Alkitabnya jumlah kitabnya lebih banyak, yaitu 39 kitab. Nah, Alkitab ini juga ketika diterjemahkan dilakukan sangat teliti dan dibaca berulang-ulang, sehingga ketika diterjemahkan hasilnya menjadi lebih baik daripada kitab sebelumnya. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambah jawabannya? Silakan. Cukup. Ada lagi dari kelompok yang mau nambah? Masih ada orang di sini? Kelompok 1 masih ada orangnya di sini? Kelompok 2 punya mulut kan? Masih ada yang bisa mau menambah? Ya silakan, saya sudah bilang tadi ada yang menambah, dijawab aja. Saya menjawab pertanyaan dari Angel yang tentang 232. Saya masih dalam kandungan. Itu menurut sudut pandang kami penyaji yang menulis kan di sini dibilang, tetapi ayahnya adalah seorang guru berwatak keras mengendaki Latwi masuk sekolah guru, lalu atas anjuran ayahnya Latwi masuk SMP Jakarta pada tahun 1939. Itu ibaratkan kami yang menjelaskan, karena di situ gimana ya? Itu tadi pertanyaan. Masih dalam kandungan. Itu pertanyaan yang pertama tadi kan? Iya, Pak. Itu sudah enggak perlu lagi karena sudah termin kedua ini. Termin kedua tadi ada pertanyaan mereka. Ada yang menambah pertanyaan mereka tadi? Si Sanna sama si Mei, siapa tadi? Pertanyaan pertama kalian kan nggak bisa jawab tadi. Pertanyaan yang 2 orang tadi bisa sudah semua dijawab. Pertanyaan kalian 2. Oke, sekarang siapa lagi mau bertanya atau memberi masukan? Silakan. Ada? Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya nama saya juga sudah Siregar. Di sini saya mau bertanya, sebenarnya LAI ini
Alkitab dari bahasa Melayu ke Indonesia atau dari bahasa aslinya ke bahasa Melayu atau dari bahasa asli langsung ke bahasa Indonesia? Ada lagi yang mau bertanya atau memberi masukan? Ada? Oke, silakan dijawab oleh kelompok 2. Ada yang bisa menjawab? Ada? Kalian kerja kelompok atau kerja sendiri-sendiri? Bisa menjawab pertanyaan itu? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Memberi masukan, ada? Ada? Tidak ada yang mau bertanya. Siapa yang membaca materi ini 1 minggu ini? Siapa yang membaca? Yang membaca materi ini setelah mereka kirim ke WA, siapa yang membaca? 1, 2, 3. Yang lain tidak baca. Saya ulangi, siapa yang membaca? 1, 2, 3. Hanya 3 orang yang membaca. Yang lain tidak baca. Kalau begitu silakan keluar yang tidak baca. Silakan keluar. Tuliskan nama kalian di sini. Tulis nama di sini. Keluar kau dari sini. Tulis namamu di situ. Keluar dari ruangan ini. Silakan tulis nama kalian di sini dan keluar dari ruangan ini. Silakan. Saya hitung 1 sampai 3. Cepat. Atau saya tanya aja, siapa nanti silakan sini. Siapa yang tidak baca? Sebutkan namanya. Namamu siapa? Martin, Pak. Siapa? Martin, Pak. Kau siapa? Kau keluar langsung. Veteran. Siapa? Veteran. Kau siapa? Samuel, Pak. Kau? Siapa? Kau? 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 Siapa? Kau? 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 Sultan setan juga di kelas ini. Siapa? 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 Kau? 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 Hah? Busik deh. Setan rupanya di kelas ini semua ya. Setan, iblis. Manusia yang tak bisa diajar. Kalian pun mungkin di sini gara-gara kerja kelompok. Jangan-jangan kalian juga tidak baca seharusnya. Gila ini.
3 orang yang baca. Tampaknya kita ketemu semester depan lagi, tahun depan. Wow. Ya, ngerti saya lagi ya mengajar kalian. Kalian suka enggak kuliah di sini? Itu aja dulu pertanyaan. Kok suka kuliah di sini? Memang dari hati kalian kuliah di sini? Kalian juga dari hati kalian? Kalau tidak bisa keluar loh. Gilbert sudah saya suruh keluar. Saya tidak suka orang-orang yang tidak serius di kelas. Pulang aja ke kampung. Karena kalau seperti ini pendeta nanti hancur gereja. Hancur gereja. Manusia yang tidak mau belajar. Wow. Oke, saya tidak buka lagi diskusi ya. Pertanyaan saya kepada kalian, pernah ke kantor LAI? Tahu di mana LAI di Medan? Pernah ke sana? Hah? Saya tanya hanya pernah ke sana titik, tidak, ya itu aja. Jangan banyak kali cerita. Saya tidak butuh baca cerita. Pertanyaan saya dijawab. Tidak pernah ke sana ya. Tapi berani kalian menulis sejarah LAI tapi tidak pernah ke kantornya. Buku-buku yang kalian gunakan nggak ada sumber LAI di sini. Bukunya si Andar Ismail pula kalian gunakan menceritakan LAI. Selamat berkerabat, 33 renungan. Aneh, ajaib. Baru Kambertloir Henry, sejarah terjemahan Indonesia dan Malaysia. Gak ada sumber-sumber LAI. Lalu kalian buat lagi Wikipedia. Saya sudah katakan Wikipedia bukan sumber ilmiah. Wikipedia semua ini. Wikipedia, ada WW Alkitab ini, si Mitra. Artinya dari sini saya lihat kalian malas, pemalas semua. Pemalas, tidak mau belajar. Masih semester 1 udah malas belajar. Maunya semester 1 itu masih bergairah gitu. Masih energik. Ini semester 1. Gak ada gairahnya belajar. Di perpustakaan banyak buku-buku yang tentang LAI itu. Kalian tidak mau coba cari. Atau di jurnal-jurnal. Ya, inilah kualitas kita. Mau bagaimana kampus kita mau berkualitas A, B, unggul. Kalau mahasiswanya seperti kalian ini. Di kamar apa kerja kalian? Di ruangan kalian, di kamar kalian apa kerja kalian setiap hari? Mulai bangun pagi apa kerja kalian sampai malam? Ada yang bisa jawab? Apa kerja kalian mulai bangun pagi sampai malam lagi tidur? Apa kerjanya setiap hari? Bangun pagi itu dari perpasa, ya. Kebersihan lingkungan, diawat nafas sama. Terus jam 6.30 ibadah sampai jam 6.45, terus makan sampai 7.15. Kadang 7.40 sampai jam 8 masuk pagi, sampai 11.40 atau 12.55. Habis 12.55 itu langsung makan. Kalau 11.40 ada yang organisasi latihan gol. Habis makan istirahat bentar baru kalau saya pribadi ya kalau ada yang menulis ditulis, kalau nggak ada ya istirahat gitu Pak. Malam-malam jam 7 kurang 10 makan, jam 7.30 ibadah sampai jam 8 lewat baru
Jadi boleh keluar itu yang kalian ambil? Enggak Pak, bagi yang mau aja. Peraturan asrama jam 9 sampai kelas 11 itu boleh keluar. Dan kalian ambil itu semua atau tinggal dekat asrama belajar? Kalau ada yang penting aja yang mau dibeli Pak, atau mau diajar. Dan jam 9 jam 11 itu apa kegiatan kalian kalau tidak keluar? Apa kegiatan kalian? Kan sekarang Pak belum ada acara di organisasi menata Pak. Jadi para peneliti itu harus sampai dulu menata. Makanya habis 9 sampai 11 malam rapat? 9 sampai jam 10 Rapat? Iya Pak, rapat. 10, 11? Itu Pak kan menyelesaikan bacaan kita dan baca-bacaan jangan terus Pak. Tapi sedikit waktu kalian belajar ya. Banyak sekali ke yang lain. Pantasan kalian tidak punya waktu membaca. Dari time schedule kalian itu nggak ada waktu kalian membaca. Tidak ada waktu kalian duduk di kursimu, di mejamu membaca. Ngeri loh. Kalau seperti kampus kita ini tidak mempersiapkan orang-orang yang baik. Atau kalian suka menghabiskan waktu lain dengan kegiatan lain, ke organisasi. Habis waktu kalian ke mitra ketelengan, PMT, HKI, GKPI, GKPS. Jadi tidak ada waktu kalian lagi belajar untuk dirimu. Tujuan utamamu ke sini bukan untuk mitra kekelengan, PMT dan sebagainya. Tujuan utamamu ke sini belajar. Coba ini teman-temanmu, gila ini setan-setan ini kan, nggak ada kan, melompong. Belum saya tanya Alkitab yang kalian baca ya, sampai di mana? Mungkin mencret lagi nanti kalian. Dan jangan main-main dengan saya hitung semua argo kalian sampai di mana kalian membacanya. Dan jika nanti pada akhir semester Anda belum selesai, jangan harap ikut UAS dengan saya. Wow, selalu saya heran ya. Saya ulangi, saya heran melihat kalian. Dan tentu saya kecewa juga. Kecewa karena pertama kalian tidak serius dengan belajar. Tugas kelompok asal ada, ya menulis sejarah Alkitab, lembaga Alkitab, tapi sumbernya bukan dari sumber asli. Kalau kalian nanti pergi ke LAI, di situ ada banyak buku-buku membahas tentang sejarah LAI. Saya sarankan perbaikan ini pergi ke sana. Beli bukunya, baca, ganti semua ini sesuai dengan bacaan kalian. Ini nggak layak ini. Paper ini. Jadi jangan main-main. Habis ini mungkin besok pergi aja ke LAI. Bilang saya disuruh Pak Ramli Harahap gitu. Atau kalian bisa diskon membeli buku di sana. Oke, ini saya kirimkan catatan saya. Silakan perbaiki dan bacalah buku-buku yang ada di sana nanti. Mau kemana? Ya? Silakan. Dan minggu depan saya ingatkan kembali minggu depan untuk kelompok 3 silakan dipersiapkan dengan baik. Jangan terulang lagi seperti hari ini. Untuk
pentingnya penerjemahan Alkitab. Silakan datangi LAI supaya bisa mempresentasikan apa artinya pentingnya penerjemahan Alkitab. Kalau hari ini kita belajar sejarahnya, tapi untuk minggu depan kita akan belajar pentingnya penerjemahan Alkitab. Mengapa Alkitab itu diterjemahkan? Tadi pertanyaan yang sederhana tadi, kalian tidak bisa jawab. Apakah diterjemahkan dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia atau dari aslinya ke Indonesia? Kalian tidak bisa jawab. Itu minggu depan lah kita bahas itu, karena itu berbicara soal penerjemahan. Lalu kelompok yang terakhir nanti arkeologi dan Alkitab. Silakan dipersiapkan dengan baik. Jangan asal ada ya. Pergilah ke perpustakaan, buku-buku di sana banyak. Jika tidak ada, pergi ke toko buku BPK Gunung Mulia di Jalan Nibung, di Medan Fair ada Logos, ada beberapa dua toko buku di situ, toko buku Kristen. Jadi kalau kurang lagi dari Nibung ke sini ada Karsa Murni atau Katolik, dan masih banyak lagi toko-toko buku di sini. Tidak ada lagi pergi ke perpustakaan STT yang lain. Itulah mahasiswa. Mahasiswa itu adalah orang yang agresif mencari ilmu, bukan orang yang tiduran di kamar menghabiskan waktu dengan men-scroll TikTok orang atau menonton YouTube orang. Itu bukan mahasiswa. Itu orang yang tak punya pekerjaan, orang pengangguran yang tidak punya pekerjaan. Tapi kalau mahasiswa, dia harus belajar. Ada kemarin datang ke saya, Pak, tidak ada bukunya ini. Sudah pergi ke perpustakaan yang lain? Belum, Pak. Sudah pergi aja lah kau. Belum pergi ke apa? Ke toko buku? Belum, Pak. Ya pergi aja lah. Setelah mentok semuanya baru datang kau ke saya. Kalau datang ke saya langsung, ngapain kalian mahasiswa? Kalian punya banyak STT di sini. Jantar dulu zaman kami nggak ada, hanya STFT yang ada. Tapi kami pergi ke USI, ke Nomensen, pergi ke sana menjelajahi. Baru ke Perpustakaan Nasional. Pergi cari Perpustakaan Nasional di Medan ini, mendaftar di sana jadi anggota nanti, supaya Anda tahu apa isi Perpustakaan Nasional, Perpustakaan USU, Perpustakaan Nomensen, Perpustakaan Universitas Katolik, Unika. Disitulah kalian nanti mengeksplor dirimu menjadi mahasiswa. Oke, silakan ditutuplah dengan doa, dan hanya doa aja. Masih banyak orang yang belajar. Sembari saya kirim ini perbaikan untuk kalian perbaiki minggu depan dengan sumber buku dari LAI. Pergi ke LAI, cari buku-buku. Ada banyak di situ, ada 2 seri itu. Bahkan masih banyak lagi di situ buku-buku. Silakan ditutup dengan doa. Sebelum kita mengakhiri kelas ini, mari kita bersatu di dalam. Puji dalam kami mengampang doa, ida sore dalam kelaskan kapal oleh sinar yang kami barang doa. Supaya kami bakal membaca dalam kami wajib nanti beribadah. Bagi Bapa ida sore dan dalam segala dosa kami, oleh tempat kami oleh tempat kami. Oleh Tuhan dan kesabaran Tuhan sebagai jalan menghadapi kami mahasiswa dan lain-lain. Oleh Bapa ida sekali mahasiswa dan Bapak, mereka dan perintah belajar jangan kami kasih kejagaan. Oleh Tuhan dengan kesempatan untuk kami anak ini besar anak Yesus Kristus dan berdoa kami. Amin. Oke, ini sudah saya kirim ke grup kalian. Silakan dibaca, pelajari. Jadi jangan ada lagi bertanya seperti ini. Ini aneh gitu. Sudah saya beri catatan di situ, bertanya lagi itu apa artinya Pak? Saya sudah buat tulisan seperti itu. Kalau ini saya coret, apa artinya dicoret Pak? Jadi coret ini hapus dong dari makalah kalian. Apa artinya dicoret itu? Pertanyaan yang aneh. Oke, selamat pagi ya.